Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ih. Amma ba'd. Allahumma inna natawassalu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu bi asma'ikal husna, dengan nama-namamu yang terbaik, wa sifatikal ulia, dan sifat-sifatmu yang tertinggi. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri di dalam mengatur dan mengurus seluruh hambanya. Bi rahmatika nastaghith, dengan kasih sayangmu yang luas dan meliputi segala sesuatu, kami memohon pertolongan. Aslih lana sya'nana kullah, perbaikilah segala urusan kami, apapun itu, kapanpun itu, dan dimanapun itu. Wala takilna ila anfusina tarfata ain, dan janganlah sekejap mata pun engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan mustami'in rahimakumullah, mari kita murojaah bersama Al-Qur'an kita yang kemarin. Kita murojaah dari ayat 258. Alam taro. Sebentar. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala lahu lagi idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qawmal zalimin. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'am fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idhami kayfa nunshizuha thumma
mikrofonnya. Silakan diterima. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Rabbinya pendek, lagi bersama. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Silakan Ilmi. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي dari Rabbi kaifa tuhyil mauta. dari awal. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Terus. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa Jadi kaifa tuhyil mauta. dari awal. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bersama. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Bareng dari qala awalam. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Mas Anif. Qala awalam tu'min Qala awalam tu'min Qala bala walakin Latihan liyato. Terus kan liyatma'inna qalbi. dari qala Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. terus Qala awalam tu'min Qala bala walakin panjang walakin Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. tadi masih pendek walakin, harusnya walakin. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Mantulnya tadi telat. Liyatma'inna qalbi. Bi-nya panjang 2 harokat. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tenang, tarik nafas dulu.
فصرهن إليك ثم اجعل قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل. Silakan. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al. Huruf kha-nya kurang mantap. Fakhul. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al. Terus Qala fakhudh arba'atan arba'atan. Lebih dekat mic-nya. Kalau jauh-jauh nggak respon nanti mic-nya. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al. Coba mic-nya lebih dekat, yang dekat banget begitu. Nah. Nyalakan itu lampunya. Qala fakhudh arba'atan minat tayri Baca dari fasur. fasurhunna ilaika thumma ij'al. Dari awal. Qala fakhudh arba'atan Itu kurang ngorok itu kha-nya. Tekan hurufnya. Khul, ngotot, harus ngotot. Qala fakhul. Qala fakhudh arba'atan minat tayri Qala fakhudh Gak ada ngoroknya. Qala fakhul. Tenggorokan paling atas dipersempit lubangnya, nanti timbul ngorok itu nanti. Qala fakhudh Dan nanti di rumah latihan kha-nya. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al. Terus Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al. bersama. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhun. Silakan. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhun.
Kemudian yang di mid Pak Andi silakan. Sampai telat ngaji. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. Yang perlu diperbaiki, huruf-huruf yang tidak punya sifat memantul nggak boleh dipantulkan. Lalu yang di bagian akhir dengunya kurang lama. Summa da'uhun. Ulang. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. Ya, yang perlu dilatih nanti tidak boleh mengulang ya, cuma latihan aja. Juz'an, bersihkan pantulan zainya. Nggak boleh juz'an, tapi juz'an. Juz'an. Dan juga huruf-huruf yang lain yang berpotensi mantul, misalkan summa ja'al ala, itu le-nya enggak boleh ada. Lalu yang berpotensi mantul juga min hunna, harusnya min hunna bukan min. Kita lanjut sekarang Mas Arman. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna jaz'an masa Harusnya juz'an. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an tsumma da'uhun. Coba baca juz'an summa. Jangan mantul zainya. Juz'an summa da'uhun. Ya. Sekarang bersama. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhun. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Umi silakan. Mic-nya sebentar. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ibu Zunafara. Ibu Zunafara silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Dengungnya kurang lama. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam anna Allaha azizun hakim. Nggih. Wonten ragu. Betul apa? Sekarang satu orang lagi, Ibu Yanis. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dilembutkan azizun. Diulang wa'lam.
Wa'lam annallaha azizun hakim. Ini Z-nya terlalu ke tengah lidah, harusnya di ujung. Azizun, gunakan rongga antara gigi sari atas dan bawah. Bukan ajijun tapi azizun. Coba lagi. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ya. Nanti Z-nya dilatih, disempurnakan. Semuanya. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah kamathali habbah. Lagi dari awal. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Silakan Babu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Kemudian Bu Amin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Kemudian Pak Yudiono. Pak Yudi, silakan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Baca dari fi sabilillahi kamathali habbah. Fi sabilillahi kamathali habbah. Itu pendek semua. Kamathali habbah. Fi sabilillahi kamathali habbah. Ya. Semuanya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lagi tenang bacanya. 1, 2, 3. Masih berebut ya. Nanti diulang lagi ya. Sekarang Akmal, silakan. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin
mi'atu habbah. Kemudian Ibu Habibah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang pendek tidak boleh dipanjangkan. Contoh misalkan kamathali habbatin, tidak boleh dibaca kamathali habbatin, dan seterusnya. Yang semisal itu tadi terjadi beberapa kali, silakan diperbaiki. Kamasali habbatin kesalahannya bukan di habbatin tapi di li-nya. Kamathali habbatin, li-nya jangan dipanjangkan. Lagi. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanah. Dari ambatat sab'a sanabila fi sab'a sanabila fi kulli bukan sab'a sanabila tapi sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Fi kullinya pendek. Fi kulli sumbulatin. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian Mas Arman. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Baca dari fi kulli. Fi kulli sumbulatin fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Cara bacanya mi'atu habbah. Lagi fi kulli, pintunya mohon dibantu nutup. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Cekatan mi'atu habbah. Coba. Mi'atu habbah. Cukup, sekarang bersama. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Ayat yang terakhir ini kita terjemahkan. Ini mengenai keutamaan sedekah. Saya dulu pernah menyampaikan kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mengandalkan amal kita itu nggak cukup untuk membeli surga. Nggak pantas dengan amalan kita yang sangat sedikit, dosa kita yang sangat banyak, kemudian dapat surga, itu nggak pantas. Nah, kata kita masuk surga itu karena ya dikasihani sama Allah saja. Nah, di antara bentuk kasihannya Allah kepada kita, amal soleh kita ini sedikit tapi dilipat gandakan, sehingga
ketika ditimbang nanti jadi berat ya. Ketika ditotal jadi banyak, padahal ya sebetulnya nggak banyak dulu amalnya, sedikit, kecil juga. Contohnya ini bentuk kasih sayangnya Allah biar kita ini bisa masuk surga. Matsalul ladzina, permisalan orang-orang yang yunfiquna, menafkahkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Hartanya digunakan untuk ketaatan, baik itu untuk menafkahi keluarganya misalkan, atau untuk sedekah, untuk membantu santunan yatim piatu, fakir miskin, kemudian disumbangkan untuk pembangunan masjid atau pesantren, atau mungkin hal-hal lainnya yang sifatnya di bawah syariat Islam, atau menafkahkan harta yang intinya itu bisa mengundang cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamatsali habbah, seperti sebuah biji. Kalau biji itu sebuah apa sebutir ya? Sebutir biji ya. Sebutir biji ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji. Berarti totalnya berapa? 700. Amalnya 1, kemudian tumbuh menjadi 7 tumbuh masing-masing 100, berarti totalnya 700. Jadi kita misalkan sedekah 10.000 kali 700 berapa? 7 juta. Tapi jangan mengatakan saya habis sedekah 7 juta ya, tetap 10.000 ya. Tapi catatannya nanti 7 juta ya. Ini yang bikin kita bisa masuk surga. Terus tatkala kita habis dosa banyak 1 tahun, ada puasa-puasa tertentu yang kalau kita melakukannya dosa 1 tahun yang lalu dihapuskan. Misalkan puasa Asyura, puasa Arafah. Terus tatkala kita sholat 5 waktu, itu antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya itu menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Lalu tatkala kita membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, lalu ditutup atau mengenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dihapuskan dosa kita walaupun sebanyak buih air di lautan. Hal-hal semacam ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mengandalkan amal kita, jelas nggak pantas, nggak bisa kita masuk surga dengan amal kita. Jadi kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai bukan karena rahmatnya Allah, ya nggak bisa masuk ke sana. Bahkan semua yang kita pakai pada masalah ini kan modalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baca Al-Quran, suaranya dari siapa, lisannya dari siapa, bibirnya dari siapa, gigi-giginya yang bikin fase itu dari siapa, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 700 itu bukan angka maksimal ya, bukan angka maksimal. Masih ada kelanjutan ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala dari amal soleh atau harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berlipat ganda liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya dilipat gandakan lebih dari 700 kali. Jadi masih ada potensi untuk lebih banyak lagi, lebih dari 700 kali lipat. Untuk siapa? Untuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui ya. Maha luas apanya? Karunia-Nya. Lagi maha mengetahui apa? Lagi maha mengetahui siapa-siapa yang berhak untuk memperoleh pahala di antara para hambanya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tingkat kesulitan mereka masing-masing. Bisa jadi satu amal itu sama besarannya, sama-sama 10.000 sedekahnya, tapi bobotnya bisa jadi berbeda. 10.000-nya orang yang penghasilannya sehari 20.000, dia telah mengeluarkan separuh dari penghasilannya. Sedangkan 10.000 dari orang yang penghasilannya 100.000, dia mengeluarkan 1/10 dari penghasilannya. Besarnya sama-sama 10.000, tapi bobotnya di sisi Allah berbeda. Semisal itu.
itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Jadi jangan memperhatikan apa gunanya sedekah saya yang kecil ini dibandingkan sedekahnya orang-orang. Tidak dari situ saja lihatnya ya. Lihatnya juga dari sisi tingkat kesulitan kita, kemudian ketulusan kita dalam mengeluarkannya. Seperti itu. Boleh jadi besar ya, boleh jadi besar, tapi dari hasil yang haram apakah diterima? Ya tidak. Boleh jadi besar tapi melakukannya karena riya, ingin cari nama atau karena sedang nyalek dan lain sebagainya. Apakah ada pahalanya di sisi Allah? Enggak ada. Jadi jangan pesimis gara-gara kita mampu menafkahkan harta kita dalam jumlah atau nominal yang sedikit, enggak imbang dengan apa yang disedekahkan oleh orang-orang yang kaya. Boleh jadi ingat, karena yang dilihat bukan hanya nominalnya, tapi unsur-unsur lainnya yang ikut serta dalam proses sedekah tersebut ya. Mungkin besar tapi kita ngasihkannya sambil memasang muka masam misalkan, apakah sama dengan kecil tapi kita sambil tersenyum? Ya tentunya berbeda. Ada orang ngasih pengamen misalkan ya 5.000 tapi dilemparkan, sakit hati apa enggak? Sakit hati. Tapi 1.000 dikasihkan sambil memasang muka senyum, beda ceritanya ya, semacam itulah. Cuma saya kalau ada orang ngamen tidak saya kasih ya, karena bagi saya nyanyian dan musik itu haram, maka saya tidak akan membantu keharaman gitu. Saya tidak memberi bukan karena pelit, tapi karena ini bagi saya haram, sehingga saya tidak akan berta'awun, bertolong-menolong dalam masalah yang saya yakini itu haram. Tapi menolaknya dengan cara yang harus ngapunten. Begitu ya. Baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita baca Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz, ngapunten keselawan berarti sakit. Sama-sama.